Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya, kembali lagi di Study with Afif. Jadi kemarin kan kita melanjutkan dari uh, Docker ya. Jadi pas waktu di tahun 2023 kemarin itu saya udah membuka playlist tentang Docker, mulai dari overview-nya, terus dan juga implementasi pada entah itu menggunakan Docker desktop dan juga instalasi Docker secara langsung di engine-nya dan via CLI atau command line interface di terminal. Jadi kali ini kita akan melanjutkan part di mana kita masih terus berlanjut untuk mengoperasikan Docker-nya via terminal menggunakan CLI ini. Jadi untuk yang playlist yang sebelumnya kita kan udah tahu dari basicnya, terus mulai dari arsitektur Docker-nya gimana, dan juga bagaimana cara Docker itu bekerja mulai dari via network sampai yang terakhir itu kita mengulik Docker network ya, Docker container network, di mana di jaringan yang berbeda. Bisa kita lihat implementasi itu adalah dia itu mirip dengan router, di mana meneruskan jaringan dari publik ke internal. Oke, itu udah di playlist yang awal banget. Terus yang selanjutnya, soalnya ada beberapa masalah di laptop saya, jadi saya meminjam laptop teman saya pas waktu kembali mengulik, cuma kita install via WSL2 di Windows 10 ini. Jadi ada dua part ya, mulai dari install WSL2 pada Windows 10 sama install Docker lagi di WSL2. Ini sama aja sama kayak di ini, instalasi Docker via command line interface, karena kita mainnya di terminal. Cuma yang membedakan adalah kita menggunakan WSL tanpa kayak create VM di VirtualBox, karena kita tidak main di virtual machine, kita langsung lokal pada si operating system Linux-nya sendiri, tapi dengan cara tidak menginstal Linux-nya secara langsung, yaitu dengan WSL ini, karena fitur dari Windows. Nah sebenarnya di video yang sebelumnya ini ada kayak sumber atau source yang lebih tepatnya itu lebih baik dari sebelumnya, karena manual untuk stepnya untuk instalasi WSL benar kayak kemarin, cuma perbedaannya ialah ketika kita waktu di PowerShell kita mengaktifkan ini enable feature, jadi kita instalasi di Microsoft Store, terus habis itu kita cek versinya, kita upgrade, pokoknya udah kasih baca dokumentasi ini sama komennya atau perintahnya, terus dan jangan lupa download ini package WSL2 ini. Nah nanti itu bisa diinstal teman-teman, berupa filenya itu seperti ini kira-kira. Jadi ini nanti klik 2 kali, nanti bisa next step selanjutnya. Jangan lupa WSL-nya self default version-nya 2. Nah, nanti kita open Microsoft Store-nya. Jadi bisa dilihat aja Microsoft Store. Nanti bisa kalian cari operating system yang menurut kalian distro Linux yang cocok untuk
bisa teman-teman dijadikan lab untuk belajar Docker dan lain sebagainya. Cari aja di sini. Yang sebelumnya saya cari Ubuntu, mungkin aja yang cari kali Linux mungkin. Nah, bisa kayak gini. Oke. Oke, untuk itu aja untuk basicnya, Mas Yan. Bisa baca-baca, nanti saya share di deskripsinya aja untuk linknya. Teman-teman bisa belajar lagi. Oke. Ini cuma tambahan aja, jadi saya menggunakan terminalnya dari Windows Terminal di Microsoft Store. Dan saya ubah defaultnya di sini jadi default profilnya Ubuntu. Jadi terminalnya langsung auto masuk ke Ubuntu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut untuk pembahasan lebih lanjut lagi mengenai Docker. Jadi yang pertama saya lihat dulu dari file saya yang sebelumnya, di mana file yang menurut saya itu paling berharga ya, dari pelajaran dengan menggunakan bisa dibilang ini putih aja. Oh ini bentar ya. Ganti. Salah ya berarti. Apa begini aja. Oke, kita kan udah belajar mengenai mulai dari networkingnya, terus hal basic dan lain sebagainya, terus arsitektur Docker, sama berbagai macam perintah di Docker, itu fungsinya apa aja, dan juga sumber atau Docker registry yang kita ambil image-nya, itu mulai dari official Docker-nya ada Docker Hub, terus ada yang platform lain kayak GCP, Google Cloud Platform, terus Amazon Web Service, AWS, Azure, sama DigitalOcean. Provider cloud lah intinya. Terus di sini kita bisa ngeset environment variable, layaknya seperti beberapa developer pasti ada lah yang mungkin di codingannya itu ada environment variable, khususnya itu kalau setahu saya di Laravel itu ada environment variable. Jadi kemungkinan semisal ada ngeset entah itu autorisasinya username atau passwordnya, kasih itu. Terus kita bisa ngecek statistiknya mulai dari, saya perbesar aja ya, statistiknya mulai dari si Dockernya mirip kayak fungsi top pada terminal Linux. Misal ini ya, saya kasih perintah top. Nah, kita bisa lihat versi task manajernya dari si terminal Linux-nya. Kalau di versi Docker ada namanya Docker Stats ini. Ini udah kita coba dan implementasi ya yang sebelumnya. Sama resource limit udah. Oh, ini belum berarti ya? Belum atau udah? Oh, udah. Kemarin terakhir container network ya. Sampai pemahaman jaringan pada kontainer yang berbeda. Alias fungsinya hampir sama kayak router gitu. Oke.
Tanpa berlama-lama, kita coba yang ini aja. Jadi ada yang namanya DNS. Mulai dari kita awal belajar kan pasti ada cara kerja DNS server ini. Nah, kita coba versi Docker. Oke. Yang pertama-tama kita cek dulu. Teman-teman harus install dulu Docker pada lokalnya dulu ya. Nah, ini kan kosong. Sebelumnya saya udah running satu image yaitu code server, di mana code server ini sebenarnya lebih tepatnya image kayak dia itu apa ya, VS Code, cuma dia versi di Docker image saja sih sebenarnya. Cuma dia runningnya pas waktu dipublish maupun di lokal itu portnya 8443. Terus kita coba lihat dari Docker Hub-nya teman-teman. Nah, ini kemarin saya coba yang Linux server ini. Oke, alias code server ya. Terus kita cari Pine9. Karena kita menggunakan Pine9 sebagai image untuk DNS server kita. Nah, berhubung kita menggunakan Pine9 yang dimana officialnya itu dari ISC alias Internet System Consortium. Jadi bisa kita ikutin dari apa yang saya pelajari dari yang sebelumnya. Nah, kebetulan di image secara official itu ada yang base-nya dari Ubuntu. Jadi Ubuntu / Pine9, ada juga yang ISC ini. Kita yang coba official ISC Pine9-nya aja. Oke, kita baca-baca dulu dokumentasinya di sini. Nah, secara default yang perlu diperhatikan itu pas waktu kita running. Jadi publish-nya itu kita itu mempunyai versi UDP sama TCP pada DNS-nya di port 53. Nah, biasanya di lokal kita karena kita menjalankan WSL pada lokal, yang dimana port DNS itu biasanya port 53 itu mengikuti lokal. Sebenarnya secara default itu ada, harusnya. Kita bisa kayak mengakali bagaimana caranya port 53 ini kalau semisal tidak bisa digunakan, kita bisa direct ke port yang lainnya, yaitu entah itu port 54 ataupun custom yang lainnya selain 53. Kita coba aja di sini. Berarti Docker, bukan Docker, lebih tepatnya netstatement TULPN, karena kita mau melihat port apa aja yang terbuka di Linux ini. Nah, ini kan kita belum install, teman-teman. Jadi kita install dulu. Oke, kita tunggu. Dan instalasinya. Oke, selesai. Terus kita lihat. Nah, otomatis kan secara lokal dia mengikuti dari Windows-nya, yang dimana by default port 53 itu udah terbuka, teman-teman. Ketika kita running Docker ini, kita copy aja. Otomatis bertabrakan. Nah, kita running. Kenapa proses running ini dia itu gambarannya unable to find image, dan dia pulling
dari image ini. Secara lokal kita tidak ada image-nya ESC ini. Jadi otomatis Docker mengalihkan ke by default Docker registry ke Docker Hub-nya. Yang dimana udah saya terangkan di video sebelumnya. Ketika waktu di Docker registry atau di Docker Hub-nya, barulah dicariin itu. Ketika teman-teman ada beberapa image yang harus membutuhkan untuk login ke Docker Hub, teman-teman kita kasih perintah gini aja, docker login min user, username-nya apa, misalnya nama saya, pasti dimintain passwordnya. Ini untuk password WSL-nya dulu. Nah, ini password untuk masuk ke Docker Hub-nya. Bisa teman-teman cobain. Berhubung saya udah login, berarti gak perlu sih. Kita tunggu aja ini. Saya pause dulu untuk memperkecil durasinya biar tidak terlalu panjang. Oke, kita udah lihat, udah komplit semua, pooling sama status Docker-nya running. Nah, ini fail to bind port 53. Karena apa? Yaitu tadi, karena port 53 udah ada dan terbuka, karena di lokal udah ada. Jadi makanya di sini kita bisa lihat Docker PS. Dia auto excited alias shutdown. Nah, filenya kan created gini aja. Kita remove dulu. Oke, kita running ulang, tapi kita custom dia port 54. Jadi sebelah kiri itu port untuk sisi kontainer, sedangkan untuk sisi hostnya itu port 53. Jadi kita akalin gitu aja. Dulu aku waktu prakerin juga memang pakai gitu sih. Nah, kita ini kok kedobelan. Kok gini ya? Bentar. Nah, ini nanti teman-teman ubah aja yang ini portnya 54. Oke. Kita name Binance restart always karena kita melakukan perubahan untuk setiap ketika kalau teman-teman ada kebutuhan di DNS-nya mau diubah apa gitu, bisa lah dikasih parameter by default-nya restart always gini, biar enak aja sih. Nah, ini kita bisa enter tes. Kita tunggu. Oh ya, ini running cuma gak ke detach. Paham nggak? Harusnya docker run min d gini biar detach. Alhasil running, cuma kita kalau mau kembali lagi ke terminalnya, kita harus Ctrl C, harus stopping dulu. Gak apa-apa lah, gini dulu kita coba ya. Terus kita bisa lihat ini percobaan NS lookup pada port 54-nya si Docker, apakah bisa untuk NS lookup ke domain publik, misal entah itu facebook.com, google.com, ataupun website yang udah ke-publish di localhost. Jadi kita memanfaatkan DNS-nya kontainer ini. Jadi DNS server berupa Docker image yang bisa kita
kita manfaatkan sebagai DNS server tanpa menginstal DNS server secara langsung. Jadi kita coba DNS lookup ya. Main port 54. Kita coba instagram.com localhost. Oke, kita coba. Main port 54. Padahal bener deh. Coba ya, let's start lookup. Bentar. Atau 127, tapi sama-sama. Harusnya bisa sih. Oh, coba aja ya. Karena kita belum punya DNS util. Kita coba dulu aja, karena mungkin di lokal kita perlu juga DNS utils untuk NS lookup di Binance-nya ini. Oke, kita clear di sini. Kita coba ya di sini. Server file. Ini kayak pas waktu sebelumnya sih. Atau main port ya. Salah juga sih. Reviews. Sama server file lah. Jadi sebenarnya pas waktu aku praker ini sebenarnya udah bisa sih. Di percobaan sebelumnya itu pernah gagal waktu di lookup gini. Ada ya. Gak bisa ya.